Pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya. Jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. 2. Mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. 3. Penagihan piutang perusahaan klien. B. Peran anjak piutang dalam ekonomi. Kenyataan selama ini adalah masih banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan. Lemahnya pemasaran akibatnya kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman, yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kelemahan di bidang manajemen menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan. Dengan mengatasi kendala yang dialami dunia usaha, kehadiran lembaga keuangan anjak piutang akan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah. Di samping itu, dengan didukung tenaga yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian, klien dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan. Manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha. A. Menurunkan biaya produksi ke perusahaan. B. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advanced payment sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. C. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam maupun luar negeri. D. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. E. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Resiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. F. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. C. Pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang. Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang atau faktor, klien atau supplier, dan nasabah atau customer atau disebut debitor. Faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien atau customer dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang berbeda. Perusahaan anjak piutang memiliki klien dalam hal mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Penggunaan jasa perusahaan anjak piutang sangat membantu perusahaan dalam kondisi antara lain sebagai berikut. 1. Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran. Perusahaan anjak piutang dapat memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan atau klien. 2. Perusahaan baru yang berkembang pesat sementara bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan. Dengan jasa factoring, pihak klien diharapkan dapat menyusun secara ekspansi secara lebih leluasa dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. 3. Perusahaan klien akan dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerahkan pengelolaan kreditnya kepada perusahaan anjak piutang karena tidak perlu lagi membentuk unit organisasi yang berfungsi sebagai bagian kredit yang tentunya akan menambah biaya operasi. 4. Perusahaan dapat memperoleh pembiayaan siap pakai yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Azhari ingin meneruskan pengertian anjak piutang. 2. Berdasarkan penanggulangan risiko. A. With recourse factoring berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko dalam perjanjian with recourse. Klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. Uang muka proporsi tertentu kepada klien atas piutang atau faktur yang diserahkan. B. Without recourse factoring. Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk recourse. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternayat mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian, customer berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang. Dalam hal terjadi kasus demikian, perusahaan factoring dapat mengembalikan tagihan tersebut kepada klien. 3. Berdasarkan perjanjian. A. Disclosed factoring. Pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur, customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktor ini telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Mekanisme anjak piutang dengan fasilitas disclosed dapat dilihat sebagai berikut. Keterangannya: 1. Penjualan secara kredit kepada customer dalam kurung debitur. 2. Kontrak factoring antar supplier dalam kurung klien dengan perusahaan faktor disertai dengan penyerahan faktur-faktur dan dokumen terkait lainnya. 3. Pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring. 4. Pembayaran oleh perusahaan factoring yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Pembayaran tersebut berjumlah sampai 80% dari total nilai faktur. Sisanya 20% akan dibayar apabila telah dilakukan pelunasan penuh oleh customer atau debitur. 5. Penagihan oleh perusahaan factoring yang disertai dengan bukti-bukti pendukung. 6. Pelunasan utang customer kepada perusahaan factoring. B. Undisclosed factoring. Transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Mekanisme
undisclosed factoring sebagai berikut. Keterangannya, 1. Penjualan secara kredit oleh klien supplier kepada nasabahnya. Penyerahan faktur dan bukti-bukti pendukung lainnya tanpa ada pemberitahuan mengenai kontrak anjak piutang. 3. Tembusan kepada klien sampai 80% dari total nilai faktur, sisanya 20% akan dibayar saat pelunasan utang oleh debitur (customer). 4. Pada saat jatuh tempo, debitur akan melunasi utangnya langsung kepada supplier atau klien. 5. Klien kemudian meneruskan pelunasan tersebut nomor 5 kepada perusahaan anjak piutang, selanjutnya melunasi sisa pembayaran 20% kepada klien. 4. Berdasarkan lingkup kegiatan: A. Domestic factoring, kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. B. International factoring, kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hamdani Lubis akan meneruskan penjelasan yang sebelumnya. Proses anjak piutang untuk tagihan dan promes. Pada umumnya, kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan dalam bentuk pembelian tagihan milik klien atau supplier. Proses kegiatan anjak piutang dapat dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan atau account receivable dan promissory notes. A. Anjak piutang untuk tagihan. Didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah, tagihan tersebut selanjutnya dijual kepada perusahaan anjak piutang dalam kontrak pengembalian tagihan dan penjualan atau supplier kepada perusahaan anjak piutang. Pengalihan tagihan tersebut atas pengetahuan pembeli customer, di mana saat tagihan jatuh tempo, pembeli membayar utangnya langsung kepada perusahaan anjak piutang. Keterangan: A. Supplier klien menjual barang atau jasa kepada pembeli customer. Penyerahan barang dengan D atau O yang ditandatangi pembeli asli D atau O kembali kepada supplier. 2. Karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian menjual tagihan kepada perusahaan anjak piutang dan persetujuan pembeli customer. 3. Klien menyerahkan data tagihan termasuk faktur-faktur atau D atau O kepada perusahaan anjak piutang. 4. Kontrak persetujuan dan pengembalian tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang. 5. Pembayaran kepada klien atas penjualan tagihan. 6. Pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli atau customer. 7. Pelunasan utang oleh pembeli. B. Anjak piutang untuk promes. Proses anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, biasanya bank dalam mekanisme pembayaran. Transaksi jual beli dilakukan dengan penerbitan promes oleh pembeli sebagai surat bukti kepada penjual yang selanjutnya dapat diskontrakkan kepada perusahaan anjak piutang. Keterangan: 1. Penjualan barang atau jasa kepada pembeli secara kredit. 2. Sebagai bukti utang atas transaksi jual beli, pembeli mengeluarkan promes kemudian diserahkan kepada supplier. 3. Supplier kemudian mengendorse promes tersebut kemudian jual kepada perusahaan anjak piutang secara diskonta. 4. Perusahaan anjak piutang membayar promes atau dasar diskonto setelah jatuh tempo. Perusahaan anjak piutang menyerahkan promes tersebut kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya dari pembeli.
6. Pembayarannya diteruskan kepada perusahaan anjak piutang setelah dilakukan penelitian. F. Manfaat anjak piutang. 1. Bagi klien. A. Jasa pembiayaan. 1. Peningkatan penjualan. Adanya jasa pembiayaan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cara kredit namun sulit untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Dengan adanya jasa anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit. 2. Kelancaran modal kerja. Jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk mengkonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif lebih cepat. 3. Pengurangan risiko. Tidak tertagihnya piutang. Pembiayaan dengan skema without recourse memungkinkan adanya pengalihan sebagai risiko. Tidak bertagihnya piutang kepada faktor. Pengalihan risiko ini sangat menguntungkan bagi kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien. Jasa non-pembiayaan. B. Jasa non-pembiayaan. 1. Memudahkan penagihan piutang. Jasa penagihan piutang yang diberikan oleh faktor menyebabkan klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan piutang kepada nasabah sehingga waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif. E. Efisiensi usaha. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola kegiatan penjualnya secara lebih rapi dan efisien karena administrasinya dikelola oleh pihak faktor yang lebih berpengalaman. 3. Peningkatkan kualitas piutang. Jasa administrasi penjualan memungkinkan pemberian fasilitas kredit kepada pembeli secara lebih selektif sehingga kemungkinan tertagihnya piutang menjadi lebih tinggi. 4. Memudahkan perencanaan arus cash atau cash flow. Jasa investigasi kredit atau piutang memungkinkan klien untuk melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang dapat ditagih, sehingga memudahkan proyeksi arus kas usaha secara keseluruhan. 2. Bagi faktor. Manfaat utama yang diterima faktor adalah penerima dalam bentuk fee dari pihak klien. Fee tersebut terdiri 1. Diskon fee atau charge. Fee ini dibayarkan oleh klien karena faktor memberikan jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan oleh faktor. 2. Service atau charge. Fee ini dibayarkan oleh klien karena faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar prestasi tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. 3. Bagi nasabah. Nasabah memperoleh manfaat berupa kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. 2. Layanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.